when interpreters go to interpreting school, they, just as a musician who learned to play an instrument, are taught to practice and told to practice. And they do that a lot. Interpreters at school or at an interpreting program spend hours and hours of practicing. And the same thing goes for after you graduate from your interpreting program and you want to pass an accreditation test, for instance, at the European institutions. But once you have passed the test, or once you have your range of regular clients, you don't necessarily practice, and you don't necessarily work with colleagues to practice. Whereas musicians, even if you play in the Royal Philharmonic Orchestra, you would continue to practice every day for hours and hours, and you would also continue to take music lessons. Ketika penerjemah pergi ke sekolah penerjemahan, mereka hanya sebagai musisi yang belajar memainkan alat musik, diajar untuk berlatih dan disuruh berlatih, dan mereka melakukannya banyak. Penerjemah di sekolah atau di program penerjemahan menghabiskan berjam-jam untuk berlatih, dan hal yang sama berlaku karena setelah Anda lulus dari program penerjemahan dan Anda ingin lulus tes akreditasi, misalnya di lembaga-lembaga Eropa, tetapi setelah Anda lulus tes atau setelah Anda memiliki jangkauan klien reguler, Anda tidak perlu berlatih dan Anda belum tentu bekerja dengan rekan kerja. Sedangkan musisi, bahkan jika Anda bermain di Royal Philharmonic Orchestra, Anda akan terus berlatih setiap hari selama berjam-jam, dan Anda juga akan terus mengambil pelajaran musik sekarang. Now, I would compare interpreters to musicians in that in how we train and how we can improve ourselves. Because I find that for an interpreter to improve, let's call it the main skill of interpreting, the transfer of your message, the way you do when you interpret, has a lot of resemblance to how you improve when you learn to play a violin better. Your understanding, your treating of the message is your instrument, like the violin for a musician, for instance. So for an interpreter to be able to sit down, decide what you would do for an exercise, and work very intensely with a particular exercise, and maybe with a good colleague also, listening and giving feedback, would be very interesting in order to improve one's interpreting skill. Saya akan membandingkan penerjemah dengan musisi dalam cara kami berlatih dan bagaimana dapat meningkatkan diri kita sendiri, karena saya menemukan bahwa bagi seorang juru bahasa untuk meningkatkan, sebut saja itu keterampilan utama, menafsirkan transfer pesan Anda, cara bijak yang Anda lakukan ketika Anda menafsirkannya, memiliki banyak kemiripan dengan bagaimana Anda meningkatkan ketika Anda belajar bermain biola dengan lebih baik. Dan pemahaman Anda memperlakukan pesan tersebut adalah instrumen Anda seperti biola untuk seorang musisi. Misalnya, jadi untuk juru bahasa, untuk dapat duduk memutuskan apa yang akan Anda lakukan untuk latihan dan bekerja sangat intensif dengan cara yang intens, dengan latihan tertentu, dan mungkin dengan rekan yang baik, juga mendengarkan dan memberi umpan balik, akan sangat menarik untuk meningkatkan keterampilan menafsirkan seorang. If you can just record yourself for a short while, and if you work for the institutions, it's perfect because most of the institution material is recorded, right? So you can go back to a recorded material and you can actually listen to yourself. And you don't need to listen to yourself for a long time. We are professional interpreters, we listen a lot to interpretation. So just by listening to yourself for a very short while, we would be able to identify which areas we would like to improve or where we would like to be better. Not saying that we are underperforming, just saying that we will be able to be even better if we identify areas where we can improve. Jika Anda bisa rekam diri Anda untuk sementara waktu, dan jika Anda bekerja untuk institusi tersebut, sempurna, karena sebagian besar materi institusi direkam dengan benar-benar, sehingga Anda dapat kembali ke materi rekaman Anda, dan Anda benar-benar dapat mendengarkan diri sendiri, dan Anda tidak terlalu lama mendengarkan diri Anda sendiri. Maksud saya, kami adalah penerjemah profesional yang kami dengar banyak interpretasi, jadi hanya dengan mendengarkan dirinya sendiri, sangat singkat, sementara kami akan dapat mengidentifikasi area mana yang
kami ingin tingkatkan. It's also very easy to fall into bad habits if you don't listen to yourself. And despite the fact that you may convey the message very well as an interpreter, maybe you have a lot of false starts, for instance, or anomalous stress, so that you will pause in the middle of a sentence where there's no full stop, where there's no end of the sentence, there's no full stop. And these are things that we are not aware of if we don't listen to ourselves. And it may not conflict the message, or it may, because if the listener is irritated on the way it's presented, it conflicts the message anyway. But even if it doesn't conflict the message, it will still be a performance that is not something that is felt as if the speaker was delivering it firsthand. Juga sangat mudah untuk jatuh ke dalam kebiasaan buruk jika Anda tidak mendengarkan diri Anda sendiri. Dan meskipun Anda bisa menyampaikan pesan dengan sangat baik, sebagai penerjemah, mungkin Anda memiliki banyak kesalahan awal, misalnya stres anomali, sehingga Anda akan berhenti sejenak di tengah kalimat yang tidak lengkap. Berhenti di mana tidak ada akhir kalimat, tidak ada titik penuh. Dan ini adalah hal-hal yang tidak kita sadari jika kita tidak mendengarkan diri kita sendiri, dan itu mungkin tidak bertentangan dengan pesannya, atau mungkin karena jika pendengar kesal dengan penerjemahannya disajikan, itu bertentangan dengan pesannya. Tetapi bahkan jika itu tidak bertentangan dengan pesan itu, akan tetap menjadi pertunjukan yang bukan sebagai sesuatu yang diadakan seolah-olah pembicara menyampaikannya secara langsung. A good enough interpreter, let's call it a routine expert interpreter, is an interpreter who can easily work for the European institutions, because it is very challenging to work here. And you have enough knowledge about interpreting and about your task to perform every day in the booth a good enough interpreting routine. Whereas the expert interpreter, the adaptive expert interpreter, is the interpreter who is like an artist, who can convey every feeling, who can make the listener understand the message as if it was presented firsthand, as if the interpreter was the speaker and not just a tool behind. Penerjemah yang cukup baik, sebut saja itu ahli rutin interpreter, adalah seorang interpreter yang dapat dengan mudah bekerja untuk institusi Eropa karena sangat menentang untuk bekerja di sini, dan Anda memiliki pengetahuan yang cukup tentang interpreter dan tentang tugas Anda untuk tampil sehari-hari di booth interpreter yang cukup baik, rutin, sedangkan ahli mengartikan. Juru ahli adaptif kita adalah penafsir yang seperti seniman yang dapat menyampaikan setiap perasaan, yang dapat membuat pendengar memahami pesan seolah-olah disampaikan secara langsung, seolah-olah penafsir adalah pembicara dan bukan sekedar alat di belakang. Terima kasih.